Kawasan candi ini menempati dataran pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Candi ini diduga merupakan candi tertua di Jawa. Diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9. Candi-candi ini dinamakan berdasarkan nama tokoh dalam cerita wayang yang diadopsi dari kitab Mahabharata, yaitu kelompok Arjuna, kelompok Gatotkaca, kelompok Dwarawati, dan satu candi yang berdiri sendiri adalah Candi Bima. Wah, heboh. Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan Candi Dieng menempati dataran pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, memanjang arah utara selatan sekitar 1900 meter dengan lebar sepanjang 800 meter. Kumpulan candi Hindu beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 ini diduga merupakan candi tertua di Jawa. Sampai saat ini belum ditemukan informasi tertulis tentang sejarah Candi Dieng. Namun, para ahli memperkirakan bahwa kumpulan candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Di kawasan Dieng ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 808 Masehi yang merupakan prasasti tertua bertuliskan huruf Jawa kuno yang masih ada hingga saat ini. Sebuah arca Siwa yang ditemukan di kawasan ini sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Pembangunan Candi Dieng diperkirakan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yang berlangsung antara akhir abad ke-7 sampai dengan perempat pertama abad ke-8 meliputi pembangunan Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Gatotkaca. Tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang berlangsung sampai sekitar tahun 780 Masehi. Candi Dieng pertama kali diketemukan kembali pada tahun 1814. Ketika itu, seorang tentara Inggris yang sedang berwisata ke daerah Dieng melihat sekumpulan candi yang terendam dalam genangan air telaga. Pada tahun 1956, Van Gensbergen memimpin upaya pengeringan telaga tempat kumpulan candi tersebut berada. Upaya pembersihan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864. Dilanjutkan dengan pencatatan dan pengambilan gambar oleh Van Gensbergen. Luas keseluruhan kompleks Candi Dieng mencapai sekitar 1,8 kali 0,8 km persegi. Candi-candi di kawasan Candi Dieng terbagi dalam 3 kelompok dan 1 candi yang berdiri sendiri yang dinamakan berdasarkan nama tokoh dalam cerita wayang yang diadopsi dari kitab Mahabharata. Ketiga kelompok candi tersebut adalah kelompok Arjuna, kelompok Gatotkaca, kelompok Dwarawati, dan 1 candi yang berdiri sendiri adalah Candi Bima. Yang pertama, kelompok Arjuna. Kelompok Arjuna terletak di tengah kawasan Candi Dieng.
terdiri atas 4 candi yang berderet memanjang arah utara selatan. Candi Arjuna berada di ujung selatan, kemudian berturut-turut ke arah utara adalah Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan Candi Puntadewa. Tepat di depan Candi Arjuna terdapat Candi Semar. Kelompok candi ini dapat dikatakan yang paling utuh dibandingkan kelompok candi lainnya di kawasan Dieng. Yang kedua, kelompok Gatot Kaca. Kelompok Gatot Kaca juga terdiri atas 5 candi, yaitu Candi Gatot Kaca, Candi Setyaki, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Petruk, dan Candi Gareng. Namun saat ini yang masih dapat dilihat bangunannya hanya Candi Gatot Kaca. Keempat candi lainnya hanya tersisa tinggal reruntuhannya saja. Yang ketiga, kelompok Dwarawati. Kelompok Dwarawati terdiri atas 4 candi, yaitu Candi Dwarawati, Candi Abhyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Akan tetapi saat ini yang berada dalam kondisi relatif utuh hanya 1 candi, yaitu Candi Dwarawati. Yang keempat, Candi Bima. Candi Bima terletak menyendiri di atas bukit. Candi ini merupakan bangunan terbesar di antara kumpulan Candi Dieng. Bentuknya berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya.